Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam dengan NIM 23660056. Baik, langsung saja masuk ke materi. Secara umum, geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk, arsitektur gerak bumi beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk deformasi pada batuan. Kata struktur berarti sesuatu yang dibangun atau dikonstruksi, dalam artian sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam gerak bumi. Struktur terdiri dari susunan geometris bidang, garis permukaan, badan batuan, dan lain-lain. Bentuk orientasi susunan ini mencerminkan interaksi antara gaya deformasi dan tubuh batuan yang telah terbentuk sebelumnya. Menurut Barclay 1965, geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari struktur-struktur individual pada gerak bumi seperti antiklin, siklin, sesar, lineasi, dan lainnya dalam satu unit tektonik. Menurut Spencer 1977, geologi struktur meliputi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat terbentuknya batuan, misalnya struktur sedimen, struktur aliran pada batuan beku, dan struktur foliasi pada batuan metamorf. Sedangkan struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan, terutama akibat adanya gaya tegasan yang bekerja selama ataupun setelah pembentukan batuan. Contoh struktur sekunder adalah kekar, sesar, dan lipatan. Geologi struktur yang kita pelajari saat ini sebagian besar untuk mempelajari struktur sekunder. Cara mempelajari dan menganalisa struktur geologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap pengenalan struktur-struktur yang diamati, misalnya struktur lipatan, rekahan, sesar, atau struktur lainnya. Tahap ini adalah pengenalan dan identifikasi setiap jenis struktur. Tahap kedua adalah tahap pencatatan atau perekaman data. Pengukuran data struktur, pencatatan, dan pengukuran di lapangan dilengkapi dengan sketsa lapangan untuk menerangkan fitur-fitur yang tidak dapat terekam hanya dengan kamera. Tahap ketiga adalah tahap analisa. Karena data struktur umumnya terdiri dari puluhan bahkan ratusan data hasil pengamatan dan pengukuran, maka data hasil pengukuran tersebut kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode geometri dan statik untuk mendapatkan pola ataupun kedudukan umumnya. Hasil analisa kemudian disajikan dalam bentuk peta-peta atau diagram. Tahap keempat adalah tahap sintesa, merupakan tahap akhir dari struktur geologi, yakni menafsirkan dan membahas bagaimana cara-cara mekanisme pembentukan struktur-struktur yang diamati dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pertambangan, perminyakan, panas bumi, maupun geologi teknik. 1. Lapisan batuan stratifikasi. Lapisan umumnya disebut belt, adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi bagian atas di bawah dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan bidang lapisan atau bedding plane yang menandai putusnya kontinuitas sedimen karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau bisa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Suatu lapisan batuan biasanya tersusun oleh material dan struktur sedimen yang serupa atau homogen yang mempresentasikan satu atau lebih periode pengendapan material yang terus-menerus. 2. Hukum Steno. Hukum Steno atau prinsip Steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1969 yang bernama Niels Stensen, atau lebih dikenal dengan nama Latin Nicolaas Steno. Nicolaas Steno merumuskan beberapa aturan dasar untuk membantu memahami batuan dari berbagai objek yang terkandung di dalamnya. Di antara beberapa prinsip tersebut terdapat 3 prinsip yang masih tetap berlaku hingga sekarang yang dikenal dengan prinsip Steno. Prinsip superposisi. Secara ringkas, prinsip superposisi merumuskan bahwa dalam rangkaian batuan sedimen, batuan tertua akan berada di bawah dan batuan baru akan berada di atas. Ini menegaskan bahwa dalam satu rangkaian batuan sedimen, lapisan batuan berada di bawah umurnya lebih tua dibanding lapisan batuan yang berada di atasnya, selama batuan tersebut belum mengalami deformasi atau masih dalam keadaan formal. 2. Hukum initial horizontality. Prinsip hukum horizontality adalah
bahwa lapisan batuan diendapkan dalam posisi horizontal, sejajar dengan bidang permukaan cekungan tempat sedimen tersebut diendapkan. Jadi lapisan batuan tersebut miring atau sangat miring. Dapat diartikan bahwa lapisan batuan tersebut telah mengalami gangguan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah batuan tersebut terendapkan. Hukum ini sejalan dengan hukum superposisi. Keduanya memiliki maksud yang hampir sama. 3. Prinsip lateral continuity. Lapisan batuan pada dasarnya terendapkan secara terus-menerus di permukaan bumi. Lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara tiba-tiba dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Baik, masuk di materi selanjutnya dengan judul Geometri Unsur Struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadinya atau jenisnya, terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu yang pertama, 1. Struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contoh, bidang perlapisan, struktur sedimen, silang siur, ripple mark, mud crack, flood cast, road cast, dan lain-lain. 2. Struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres seperti kompresi atau perenggangan yang dialami batuan setelah formasi aslinya. Struktur paling mudah diamati jika bebatuan memiliki primer yang jelas adalah lapisan stratifikasi yang dibentuk oleh episode endapan berturut-turut. Lapisan pengendapan primer hampir selalu horizontal, paralel dengan konfigurasi umum permukaan tempat pengendapan terjadi seperti dataran banjir atau dasar danau atau lautan. Karena itu, ketika lapisan ditemukan yang tidak horizontal, ahli geologi mengasumsikan bahwa beberapa kekuatan telah diberikan pada mereka yang telah menghancurkan horizontalnya semula. Contoh, struktur lipatan atau fold, kekar atau join, sesar atau fold, foliasi, dan lain-lain. 3. Struktur pene-kontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan namun batuan belum mengalami konsolidasi. Struktur primer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk bidang perlapisan batuan. Beberapa fitur yakni mud crack, ripple mark, soil mark, vesicles, dan lain-lain. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan, arah sedimen muda ke tua dalam satu rangkaian batuan, sehingga memungkinkan kita memastikan apakah suatu rangkaian batuan telah mengalami pembalikan karena gaya-gaya tektonik. Struktur sedimen primer, kecuali yang terbentuk karena pengaruh fosil, merupakan fitur terbaik untuk membantu mengetahui geometri struktural dan sejarah deformasi batuan. Para ahli geologi menggunakan struktur sedimen primer untuk menentukan bahwa sebagian besar batuan di suatu dataran tinggi telah mengalami pembalikan atau pengangkatan dan membentukkan struktur lipatan yang besar. Lapisan batuan, bedding. Ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besarnya memiliki lapisan batuan. Sebagian besar terbentuk dalam kondisi horizontal. Bedding atau lapisan batuan terbentuk karena perbedaan komposisi atau perbedaan tekstural pada bagian permukaan lapisan yang berdekatan. Perbedaan komposisi dan tekstur mencerminkan perubahan lingkungan sedimentasi. Misalnya, di suatu lokasi terendapkan pasir. Selanjutnya, pengendapan pasir bisa saja mengalami interupsi untuk waktu yang singkat, lalu material yang berukuran partikel lebih kecil seperti lanau dan lempung terendapkan, dan kemudian pengendapan pasir berlanjut. Lapisan lanau dan lempung tadi membentuk diskontinuitas mekanik dalam massa pasir.
dan diskontinuitas ini menjadi bidang lapisan. Struktur primer non tektonik pada batuan beku. Pada batuan beku plutonik, aliran piroklastik dan aliran lava susunan mineral lainnya umumnya membentuk equinidimensional atau tabular. Kadang batuan plutonik hadir dalam bentuk dike atau sill. Batuan plutonik, aliran lava maupun aliran piroklastik ini mampu membentuk fitur yang menyerupai struktur sedimen yang dihasilkan dari aliran magma. Struktur primer yang paling umum dalam batuan beku meliputi phenocryst, xenolit atau inklusi vesikular, tekstur aliran yang biasanya nampak pada skala mikroskopis, foliasi atau lineasi. Foliasi yang terdiri dari kristal mineral yang tampak selaras yang menghasilkan dari aliran magma yang mengkristal. Aliran magma juga dapat menghasilkan bentuk seperti lipatan batuan pada plutonik yang menyerupai struktur tektonik secara metamorf. Vesikular atau vesikel adalah rongga yang ditinggalkan oleh gelembung gas yang terbentuk dari magma ketika mengalami penurunan tekanan. Vesikel terbentuk dalam aliran piroklastik dan lava menghasilkan batuan yang memiliki rongga. Vesikel ini diisi oleh mineral sekunder. Geometri struktur. Prinsip geometri suatu bidang atau garis unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang dan hubungan antara satu dan lainnya dapat dideskripsikan. Suatu bidang atau garis harus mempunyai komponen kedudukan atau attitude yang umumnya dinyatakan dalam koordinat grafis, arah dan besar kecondongan atau inklinasi. Unsur struktur geologi didasarkan geometri dibedakan. Struktur bidang atau planar, misalnya bidang perlapisan, bidang foliasi, bidang rekaan, bidang sesar, bidang belan atau cleavage, dan struktur garis linear, misalnya lineasi, sumbu lipatan, gores garis, dan sebagainya. Untuk memudahkan dalam mempelajari dasar struktur, maka akan dilakukan pendekatan secara geometris. Deskripsi geometris merupakan cara pemecahan problema dari garis bidang di dalam ruang secara grafis. Cara yang digunakan yaitu dengan memproyeksikan bentuk dan posisi suatu objek dalam ruang menjadi gambar datar pada suatu bidang. Dalam penyelesaian masalah geometri struktur dikenal jenis proyeksi, diantaranya proyeksi perspektif, proyeksi ortografi, dan proyeksi stereografi. Unsur-unsur secara geometris pada dasarnya hanya terdiri dari dua unsur geometris, yaitu geometris bidang atau struktur bidang terjadi dari bidang perlapisan, kekar, sesar, foliasi, sumbu lipatan, dan lain-lain. Dua, geometri garis, struktur garis terdiri dari lineasi, gores garis, striasi, perpotongan dua bidang, dan lain-lain. 1. Struktur bidang. Struktur bidang. Unsur-unsur struktur geologi di alam yang umumnya dijumpai adalah singkapan-singkapan struktur pada batuan yang terdeformasi. Singkapan struktur batuan dapat disederhanakan berdasarkan bentuk geometrinya, yakni berupa struktur bidang dan struktur garis. Struktur bidang dalam geologi, struktur dapat dibedakan menjadi struktur bidang real dan struktur bidang semu. Struktur bidang real artinya bentuk bidang dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan, antara lain bidang perlapisan, bidang ketidakselarasan, bidang sesar, bidang foliasi, dan bidang sayap lipatan. Sedangkan struktur bidang semu artinya bentuk dan kedudukan hanya bisa diketahui atau didapatkan dari hasil analisa struktur bidang real yang lain, contohnya bidang poros sayap lipat. Struktur garis. Garis adalah unsur geometri yang merupakan kumpulan dari titik-titik
dapat berbentuk lurus maupun lengkung. Seperti halnya dengan struktur bidang, struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real dan struktur garis semu. Struktur garis real adalah struktur garis yang arah kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Misalnya garis-garis yang ada pada bidang sesar. Sedangkan struktur garis semu adalah semua struktur garis yang arah kedudukannya ditafsirkan oleh orientasi unsur-unsur struktur yang membentuk kelurusan atau lineasi. Misalnya lineasi fragmen breksi sesar, lineasi mineral-mineral dalam batuan beko, arah lineasi struktur sedimen, kelurusan sungai, dan topografi juga dapat dimasukkan dalam struktur garis semu. Berdasarkan waktu pembentukannya, struktur garis juga dapat dibedakan menjadi struktur garis primer dan struktur garis sekunder. Dari contoh-contoh yang disebutkan di atas, yang termasuk struktur primer adalah lineasi atau penjajaran mineral-mineral pada batuan tertentu dan arah lineasi struktur sedimen. Struktur garis sekunder dan dari contoh di atas adalah garis-garis pada bidang sesar. Lineasi memanjang fragmen breksi sesar, garis poros lipatan, dan kelurusan sungai dan topografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembawaan materi dari rekan saya yang bernama Sadam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari kelas C dengan NIM 23660094. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mulai masuk materinya. Di sini saya mulai dari materi yang keempat, yaitu deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena adanya gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya per atau satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres. Dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Yang kedua, ada tipe stres. Yang pertama ada uniform atau confining stress, yaitu suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Yang kedua, differential stress. Kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. Ada 3 jenis stres. Jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. Yang pertama, ada tensional stress atau extensional stress. Disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Yang kedua, ada compressional stress, disebabkan oleh adanya gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. Yang ketiga ada shear stress. Gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan atau slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi berikut. Yang pertama, ada deformasi elastis. Bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan,
Yang kedua, deformasi ductile. Bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat atau duktil, akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh, maka akan patah. Yang ketiga, fracture. Batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Bersifat brittle atau rapuh, 2. Bersifat ductile atau liat. Batuan disebut brittle atau ductile bergantung pada beberapa strain plastis yang dialaminya. Jenis-jenis deformasi. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh yang pertama ada temperatur. Pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak, sehingga batuan akan bersifat lebih duktil. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. Yang kedua, ada tekanan. Pada material yang terkena tekanan yang besar akan sifat untuk retak menjadi berkurang karena tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Pada material yang tertekan yang rendah akan bersifat retas dan cenderung menjadi retak. Yang ketiga ada kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak, sehingga batuan cenderung lebih duktil. Yang keempat, ada komposisi batuan. Batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika, kalsit lebih duktil. Bagaimana cara mengukur deformasi batuan? Ada beberapa cara untuk mengukur deformasi batuan. Antara lain yang pertama ada strike dip. Strike dan dip adalah simbol dalam geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. 2. Deskripsi orientasi spesial batuan yang mengalami perlipatan. Dome yaitu strike membentuk pola melingkar, dip ke arah luar lingkaran. Batuan yang lebih tua berada di tengah, basin. Strike membentuk pola melingkar dan dip mengarah ke pusat lingkaran. Batuan yang lebih mudah berada di tengah. Baik, sekian pembahasan materi saya, yaitu materi keempat, deformasi batuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya izin Boys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saizin Boys dengan NIM 23660047. Di sini saya melanjutkan materi tentang lipatan. Langsung saja. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang. Misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting
yang mencerminkan sifat dari deformasi. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari sederhana sampai sangat rumit yang sulit dideskripsikan secara terinci. Kemudian lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klasifikasi dan penamaan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan secara tidak langsung. Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Kemudian kedudukan lipatan. Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai anticline dan synchrone. Kemiringan bidang sayapnya menuju ke satu arah disebut sebagai syncline. Kedudukan lipatan ditanyakan dari kedudukan sumbu lipatan fold axis dan bidang sebagai syncline. Kedudukan lipatan ditanyakan dari kedudukan sumbu lipatan fold axis dan bidang sumbu lipatan atau axial plane. Lalu kita lanjut di materi fraktur dan join. Ketika diferential stres terjadi pada batuan unfractured atau tidak memiliki retakan melebihi batas tertentu, batuan dapat mengalami permanent strain. Deformasi breadth dapat membentuk fraktur dan tanpa fraktur. Pembentukan rekahan biasanya terjadi pada batuan sedimen yang terkonsolidasi buruk. Fraktur atau rekahan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan atau perpindahannya terlalu kecil sehingga dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan disebut sebagai kekar atau join. Namun terkadang jika diteliti lebih cermat, join atau kekar sebagai besar memiliki perpindahan ekstensional. Karena itu maka kekar atau join sebagian diklasifikasikan sebagai extension fracture. Fraktur atau rekahan yang terekspos di permukaan biasanya jumlahnya sangat banyak sehingga dapat mengantarkan fluida dan sangat penting dalam bidang konstruksi. Karena keberadaan fraktur dapat mempengaruhi kekuatan batuan. Fraktur ini juga dapat mendapat perhatian yang besar bagi operasi teknik sipil, misalnya dalam
pembuatan konstruksi berupa terowongan dan bendungan. Ahli geologi juga struktur mempelajari kekar atau join karena kekar atau join ini dapat memberikan informasi mengenai stres pada batuan dan menambah informasi penting dalam pemahaman tentang deformasi berat pada suatu daerah. Secara singkat, kekar penting untuk dipelajari karena dapat menunjukkan paleostress atau tegasan utama maksimum, tegasan menengah, dan tegasan minimum. Untuk mengetahui lebih jelas tentang aspek-aspek dan tahap pembentukan rekahan, dilakukan percobaan mekanik batuan dengan berbagai diferensial stres dan rekahan ruang. Kemudian join atau kekar. Join atau kekar disebut kekar adalah retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan. Berdasarkan bentuk geometri rekahan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu 1. Kekar sistematik, dan 2. Kekar non-sistematik, di mana kekar sistematik yaitu kekar dengan bentuk geometri lurus sejajar dan berulang dengan jarak yang kurang lebih konstan. Dan kekar non-sistematik yaitu kekar yang menunjukkan geometri yang tidak beraturan, orientasi dan jarak atau spasi kekar irreguler atau tidak memperlihatkan adanya orientasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pembentukan kekar. Join dan extension fraktur secara umum terbentuk sebagai respon terhadap stres yang dapat timbul dari proses tektonik, burial atau penutupan atau perguburan, perubahan suhu, pemindahan lapisan overburden. Karena lapisan overburden menciptakan tekanan yang semakin meningkat dengan kedalaman, menyebabkan batuan yang terukur menjadi terkompres dan menjadi padat. Setelah lapisan penutupnya terkikis, maka tekanan beban batuan jadi berkurang dan batuan mengembang. Karena overburden menciptakan tekanan yang semakin meningkat ke bawah dengan bertambahnya kedalaman. Dan karena tensil, stres juga berperan dalam pembentukan join. Join lebih mudah terbentuk di dekat permukaan atau bagian atas kerak bumi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari kelas C dengan NPM 23660094. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah geologi struktur yang berjudul lipatan. Ini adalah materi ke-7 dan saya melanjutkan
penjelasan materi dari rekan saya, yaitu Saizin Boys. Tanpa perlu berlama-lama, kita mulai langsung di penjelasan materinya. Judul materinya adalah lipatan. Pengertiannya, lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula untuk membentuk lengkungan. Klasifikasi lipatan. Lipatan ada beberapa jenis, yaitu vertical isoclinal folds, inclined isoclinal folds, dan recumbent isoclinal fold. Di sini ada juga chevron fold dan box fold. Lipatan isoclinal adalah lipatan yang kedua sayap lipatannya paralel. Sedangkan king folds adalah lipatan yang dicirikan dengan sayap lipatan yang lurus dan hinge yang tajam. Lipatan yang besar biasanya memiliki lipatan-lipatan kecil pada zona limbs dan hinge. Lipatan-lipatan kecil ini disebut parasitic folds. Baik, kita masuk di sesar atau foul. Pengertiannya, patahan atau sesar atau foul adalah bergeser ataupun patahnya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan atau kedua-dua bagian tersebut, namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula-mula. Patahan ini bisa disebabkan oleh stres regangan atau tension stress, stres kompresi, dan stres geser atau shear stress. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser atau slip yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif dan volume batuan di sekitarnya, dipengaruhi oleh deformasi brittle baik secara spesial maupun genetik akibat sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi atau brittle dan ductile. Sesar merupakan bidang diskontinuitas atau perpindahan. Gambar di atas dari sini adalah peta suatu daerah yang tidak terdeformasi. Yang A, profil bagian tepi bawah, yang B, setelah terdeformasi hasilnya adalah gambar kanan C dan D. Arah perpindahan ditunjukkan oleh panah. Tipe-tipe sesar yaitu fault zone dan ductile shear zone. 3 jenis sesar ini, yang pertama ada sesar tunggal terdiri dari sesar geser tunggal. Yang B, zona sesar terdiri atas rangkaian sesar. Dan C, sesar pada ductile zone. Berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklasifikasikan sebagai deep slip atau strike slip. 1. Strike slip jika arah orientasi perpindahan sesar searah dengan strike. 2. Deep slip jika perpindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan atau dip dan membentuk sudut siku-siku terhadap strike. Oblique slip jika perpindahan relatifnya tidak sejajar dengan strike maupun dip. Ilustrasi oblique slip fault pada lapisan yang miring. Sesar normal, simetral, dan panah biru menunjukkan net slip atau perpindahan sebenarnya terdiri atas komponen deep slip dan strike slip. Sesar normal
listrik menunjukkan lengkungan irregular atau strongly curved. Pada bagian bidang sesarnya, ilustrasi anatomi sesar normal listrik dalam penampang. Bagian atas curam high angle, dan mendatar ke bawah. Seretan pada blok hanging wall membentuk anticline rollover. Deformasi batuan terjadi ketika differential stress. 3 jenis differential stress. Yang pertama, shear stress. Stres berasal dari arah yang berlawanan. Yang kedua ada tensional stress, yaitu stres yang menyebabkan terjadinya regangan atau tarikan. Yang ketiga ada compressive stress, stres yang bekerja menekan batuan. Baik, deformasi pada zona sesar. Deformasi pada zona sesar terdiri dari banyak gambar yang bisa kita lihat pada file. Oke. Ada identifikasi sesar, brittle strain atau joint. Truss fall mengakibatkan ditemukannya lapisan berulang pada saat penggambaran. Di sini berdasarkan pada gambar A, normal fall, sesar turun mengakibatkan adanya bagian lapisan yang hilang ketika dibor vertikal, atau pada gambar B. Baik, pada gambar selanjutnya yang bagian A, adanya lapisan batu bara yang menghilang di sumur C, pengeboran vertikal, mengindikasikan adanya sesar turun dengan asumsi stratigrafi konstan, dan B, lapisan berulang biasanya berasosiasi dengan sesar naik. Sesar normal lebih curam daripada lubang sumur G. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya, yaitu materi sesar dan merupakan materi terakhir. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau penjelasan yang kami berikan, yang kami jelaskan, dan kami meminta maaf jika materi ini, pembawaan dari kami itu tidak sesuai, masih belum sesuai, masih jauh dari standar kelayakan yang diberikan. Dengan itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.